share screen ya. Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan, Oke, Kak. kelihatan ya. Kebetulan. Jadi kita akan sedikit banyak mengulas tentang geografi gitu ya. Siapa yang suka pelajaran geografi, nanti ketemu lagi nih sama kakak ya. Di eh, materi UTBK Geografi bersama Kak Ali gitu ya. Nah, jadi di geografi ini kita akan membahas tentang apa aja sih bab-bab yang sering keluar di UTBK Geografi gitu kan. Jadi bab-bab yang sering keluar di UTBK Geografi ada beberapa. Ya lumayan banyak tapi tidak apa ya namanya? Tidak terlalu banyak gitu ya seperti matematika gitu. Nah, materi yang sering keluar di geografi kok nggak bisa di next. Bentar. Kok bisa? Oh. Ini sebenarnya Bu. Boleh minta tolong di silent dulu sebentar ya. Siapa tuh? Di silent dulu ya sebentar. Oke. Jadi ini adalah materi yang sering keluar yang sering muncul di UTBK atau di USBMPTN. Nah, materinya apa aja? Materinya ada, yang pertama ada hakikat geografi namanya. Ada hakikat geografi, terus yang kedua ada atmosfer, ketiga ada biosfer, keempat itu ada litosfer, kelima ada fedosfer, keenam hidrosfer, ketujuh antroposfer, kedelapan peta, penginderaan jauh sama SIG atau sistem informasi geografis. Terus yang ke-9 ada mitigasi bencana. Ke-10 ada yang namanya sumber daya alam dan ketahanan pangan. Ke-11 ada interaksi keuangan desa dan kota. Ke-12 negara maju berkembang. Ke-13 wilayah perwilayahan dan tata ruang. Kak, kok banyak banget sih yang keluar gitu. Ya emang segini gitu babnya ya. Tapi ini ke-13 bab ini tidak selalu muncul setiap tahun gitu. Nggak selalu muncul setiap tahun. Jadi ada beberapa bab yang setiap tahun muncul tapi ada beberapa periode baru muncul. Misalkan 2 tahun sekali baru muncul atau 3 tahun sekali baru muncul. Tetapi yang setiap tahun muncul itu dari nomor 1 ya, dari nomor 1 sampai ke nomor 9. Nih. Ya. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 9 ini yang setiap tahun muncul di UTBK Geografi. Tahun ini doang yang enggak muncul karena Soshum dan Saintek tuh enggak ada ya, dihilangkan. Gitu. Jadi pokoknya yang berhubungan sama ver nih ya, atmosfer, hidrosfer, biosfer, litosfer, pedosfer, antroposfer itu setiap tahun muncul di ujian geografi gitu. Oke, ada yang ingat enggak? Kalian pernah belajar atmosfer dengan kawan-kawannya? Oke, kakak tanya sekarang. Masih ingat nggak atmosfer itu apa artinya? Ada yang tahu? Lapisan Lapisan? udara. Iya, betul banget. Udara. Bener, ini jadi lapisan udara. Ya, lapisan udara. Nah, ternyata udara itu memiliki berbagai macam lapisan. Gitu. Terus ada yang biosfer. Biosfer apa artinya? Biosfera. Biosfer apa artinya? Ada yang tahu? Ini pelajaran kelas 11 semester 1, bab 2. Biosfer itu kayak apa ya? Kayak Persebaran. persebaran kayak hewan-hewan gitu nggak sih, Nah, Kak? betul banget. Ingat ya kamu ya. Kamu panggilannya siapa? Feren. Feren, oke. Feren, jadi benar ya. Jadi ini adalah persebaran
persebaran flora dan Fauna. fauna. Gitu. Jadi persebaran tentang hewan dan tumbuhan gitu. Kalau misalkan di biologi membahasnya tentang gimana sih karakteristik hewannya atau ada apa aja organ-organ yang ada di hewan tersebut gitu ya. Kalau di geografi ngomongnya persebaran. Di mana aja sih tempat harimau gitu. Ada apa aja sih jenis hutan dan lain-lain. Kayak gitu. Terus kalau litosfer tuh apa litosfer? Lapisan bumi. Lapisan bumi. Oke, betul. Ini ada lapisan Iya. batuan ya. Jadi yang terdapat di dalam bumi, lapisan batuan. Kalau pedosfer. Pedosfer apa? Pedosfer itu kayak tentang batuan-batuan, jenis-jenis batuan gitu. Jenis-jenis batuan. Nah, jenis-jenis batuan ada di litosfer. Kalau pedosfer, ya betul sekali. Jadi lapisan tanah. Ya, ini tanah. Gitu, ya. Hidrosfer. Hidrosfer apa? Lapisan air. Ya, betul ini air ya. Perairan. Lapisan Air. Ya, air ya. Gitu. Antroposfer. Air. Iya, air. Banyu. Ya, banyu. Nggak tahu. Antroposfer apa? Mempelajari tentang kayak masyarakat. Betul sekali ya, ini dinamika kependudukan. Mempelajari tentang manusia. Ya, dinamika kependudukan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bab-bab yang sering keluar di UTBK geografi gitu ya. Nah, kalian ingat gak kira-kira di bab pertama atau di hakikat geografi itu belajarnya tentang apa? Hakikat geografi tentang apa tuh? Ini materinya kelas 10 semester 1 bab pertama. Ada yang ingat? Ahmad Rohmat, ingat nggak Mat? Enggak ya? Oke, jadi lupa. Oke, nggak apa-apa. Kalau lupa diingatkan ya. Jadi hakikat geografi di sini di UTBK yang dipelajari adalah 4 materi. Yang pertama, oke kita next aja. Nih, ini hakikat geografi nih. Hakikat geografi itu belajar tentang prinsip geografi, konsep geografi, pendekatan geografi, sama aspek geografi. Nah, ya, jadi prinsip geografi ini nanti punya anak lagi, anaknya ada 4. Ya, ini ada 4, gitu. Konsep itu anaknya ada 10. Ya, pendekatan itu anaknya ada 3, aspek itu anaknya ada 2. Gitu. Nah, yang sering keluar di soal UTBK geografi yang ini. Yang ini. Jadi kalian tuh harus benar-benar paham buat untuk bisa membedakan. Oh, kira-kira jawabannya yang mana gitu. Ya, kita next. Ini kita belajar tentang hakikat geografi dulu nih. Di materi awal yang soalnya itu sebenarnya mudah tapi membutuhkan penalaran yang ekstra ya karena tipe soalnya HOTS gitu. Nah, ini prinsip geografi. Prinsip geografi tadi disebut ada 4 ya. Jadi yang pertama itu ada persebaran atau distribusi namanya. Terus yang kedua ada interrelasi. Yang ketiga ada deskripsi. Yang keempat ada korologi. Gitu. Kak, apa bedanya sama kronologi gitu? Nah, kronologi itu bukan bagian dari prinsip ya. Kalau kronologi itu berarti suatu kejadian atau peristiwa gitu ya. Jadi yang terdapat di dalam prinsip itu hanya korologi, bukan kronologi. Ingat. Oke. Nah, kalau misalkan, Kak ada nggak sih buat
nginget supaya gampang gitu. Ada, nih disingkat, kita singkat. Prinsip itu namanya perindo. Per-nya untuk persebaran, in-nya untuk interrelasi, D-nya untuk deskripsi, O-nya untuk korologi. Gitu. Jadi kalau ingat prinsip, ingat perindo. Persebaran, interrelasi, deskripsi, korologi. Nah, gitu. Terus, oke kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari kata persebaran atau distribusi. Menurut kalian, menurut teman-teman semua, apa yang ada di pikiran kalian kalau misalkan kakak ngomongin kata persebaran? Pembagian. Pembagian. Apanya yang dibagi? Apanya yang dibagi? Ayo. Ada yang tahu? Memperluas. Memperluas. Oke, boleh. Ada tadi pembagian. Ada memperluas. Ada lagi? Apa? Apa? Ada lagi? Oke, jadi gini ya. Kalau ngomongin belajar geografi, belajar tentang hakikat geografi, tidak terlepas dari yang namanya suatu fenomena. Nih, nggak terlepas dari suatu fenomena atau suatu kejadian peristiwa, gitu, ya. Jadi nggak boleh lepas dari yang namanya fenomena nih, gitu. Berarti kalau persebaran atau distribusi itu menunjukkan bahwa ada suatu fenomena yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi. Ya, berarti fenomena yang tersebar secara tidak merata, betul. Di mana? Di seluruh permukaan bumi gitu. Nah, kira-kira fenomena yang ada di permukaan bumi yang tersebarnya secara tidak merata apa aja? Coba sebutin. 1. Satu apa? Persebaran jumlah Duduk. penduduk. Nah, kira-kira setiap negara punya jumlah penduduk sama atau beda-beda? Beda-beda. Beda. Iya. Nah, itu yang dinamakan persebaran. Karena apa? Karena di sini nih, di sini ada kata tersebar secara tidak merata nih. Tersebar secara tidak merata di permukaan bumi. Ya, jadi contohnya adalah persebaran jumlah penduduk. Terus selain itu apa lagi? Persebaran apa yang tidak merata di permukaan bumi? Flora fauna. Nah, betul banget. Persebaran wilayah. Betul banget. Flora, fauna, terus persebaran wilayah. Terus apa lagi? Sumber daya alam ya, sumber daya alam. Karena Indonesia punya emas, tapi enggak seluruh Indonesia itu ada emasnya. Gitu ya. Jadi ada di beberapa wilayah aja yang terdapat emas gitu. Indonesia punya yang namanya batu bara gitu, tapi enggak seluruh Indonesia punya batu bara. Nah, itu makanya persebarannya tidak merata. Itu yang dinamakan persebaran atau distribusi. Nah, sampai sini paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Paham, Kak. Oke, ingat. Pokoknya kata kuncinya adalah kalau persebaran itu berarti fenomena yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi. Gitu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan dari kalian, silahkan tanyain aja. Oke ya, kita lanjut. Yang kedua. Yang kedua ada yang namanya interrelasi. Interrelasi itu apa sih? Ada yang ingat nggak? Interrelasi. Apa ayo? Hubungan.
Hubungan. Hubungan apa? Hubungan jarak jauh, jarak dekat, hubungan tanpa status. Apa namanya? Apa nih? Hubungan apa? Hubungan kayak antar manusia dengan kejadian-kejadian. Oke, hubungan antar manusia dengan kejadian-kejadian. Oke. Yang tadi gua bilang, kita tidak akan lepas dari yang namanya fenomena, ya. Berarti hubungan fenomena yang bersifat timbal balik atau sebab akibat, ya, sebab akibat gitu. Akibat. Nah, hubungan sebab akibat ini itu namanya dinamakan kalau misalkan di prinsip namanya interrelasi. Contohnya seperti apa gitu misalkan. Contohnya kayak misalkan gini. Kenapa sih terjadi longsor gitu? Longsor itu disebabkan oleh hujan yang terlalu deras. 1. Hutannya gundul. 2. Lerengnya curam. 3. Terus tidak ada yang menopang tanah. 4. Dan lain-lain. Oh, ternyata longsor itu disebabkan karena banyak faktor. Nah, sebab akibat itu yang biasa disebut sebagai interrelasi. Gitu. Kenapa sih bisa banjir? Oh, karena ini. Kenapa sih bisa gempa? Oh, karena ini. Gitu. Karena ada pergerakan lempeng, karena ada tabrakan lempeng atau subduksi gitu misalkan, dan lain-lain. Ya. Gitu. Jadi ini harus ada timbal balik dan sebab akibatnya. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Enggak paham. Nggak paham? Siapa yang nggak paham? Siapa nih? Ahmad, Mat? Paham gak, Mat? Ahmad Rohman? Paham. Paham ya? Paham, Oke. paham. Oke, siap. Terus yang deskripsi. Deskripsi itu berarti artinya menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena gitu ya. Jadi ini penggambaran atau menggambarkan suatu fenomena. Nah, di deskripsi ini biasanya punya ciri. Cirinya apa? Menggambarkan suatu fenomena berupa fakta. Ini berupa fakta. Ya, berarti kalau fakta harus ada datanya, harus ada data, harus ada angka, harus ada tabel, grafik, dan lain-lain. Boleh gambar, boleh yang namanya persentase, dan lain-lain. Pokoknya kalau misalkan deskripsi itu berupanya sebuah fakta yang digambarkan mengenai data, angka, tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Kalau misalkan di dalam satu soal itu udah nyebutin gini, kejadian tsunami tahun 2004 di Aceh, misalkan, telah merenggut korban jiwa sebanyak 500.000 orang, korban luka-luka sebanyak misalkan 700.000 orang, korban kerugian mencapai 2 triliun rupiah. Nah, itu soal tersebut berisi mengenai fakta. Fakta yang benar-benar terjadi gitu di lapangannya seperti apa. Ya. Berarti soal tersebut adalah deskripsi. Iya. Gitu. Paham ya?
Ya, Paham. paham. Oke, Paham. paham. Terus yang terakhir ada yang namanya korologi. Nih korologi. Korologi itu merupakan gabungan dari dua atau tiga prinsip. Korologi merupakan gabungan dari dua atau tiga prinsip. Kayak misalkan, di soal itu tercantum persebaran terus interrelasi. Jawabannya jangan persebaran atau interrelasi, tetapi korologi. Karena di dalam satu soal itu sudah menggabungkan dua prinsip. Gitu. Jadi boleh persebaran sama interrelasi, boleh persebaran sama deskripsi, boleh interrelasi deskripsi, atau tiga-tiganya boleh. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan korologi, oh di dalam satu soal, di dalam satu kalimat, di dalam satu cerita, itu sudah mengandung dua atau tiga prinsip gitu. Jadi kalian milihnya atau jawab soalnya jangan salah satu, tapi harus korologi. Paham? Paham ya? Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ya, Paham. Paham? Ada yang ditanyakan? paham nggak? Enggak. Enggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Jadi ingat ya, kalau misalkan ingat prinsip geografi ada 4. Per Indo. Persebaran, interrelasi, deskripsi, sama korologi. Gitu. Ya, kita next berarti. Nah, PDKT itu pendekatan ya. Jadi nggak cuma kalian, aku dan kamu, atau kalian dan kalian yang merasakan PDKT. Di geografi, di hakikat geografi juga ada namanya pendekatan gitu ya. Jadi pendekatannya ada 3, disingkat uang ayah keling gitu ya, atau ke ruangan, wilayah, sama ke lingkungan. Nah, uang ayah keling gitu ya. Jadi kalau misalkan ke ruangan boleh, itu nama lainnya spasial ya, spasial bukan spesial. Kalau spesial nanti pakai telur 2. Terus ada kompleks wilayah. Kompleks wilayah itu artinya regional atau nama lainnya regional. Terus ada kelingkungan, nama lainnya ekologi gitu. Jadi kalau misalkan kalian kak nggak ada keruangan tapi ada spasial, itu sama aja ya. Dan lain-lain. Oke. Ada yang masih ingat nggak kira-kira keruangan atau spasial itu menjelaskan tentang apa? Feren? Hal-hal yang terjadi dalam satu ruang. Ya, hal-hal yang Saya terjadi lupa, Kak. di dalam satu ruang. Iya, benar banget ya. Oke. Balik lagi, kita ke fenomena lagi. Fenomena yang terjadi hanya pada satu ruang. Satu ruang atau satu wilayah saja. Gitu, fenomenanya hanya terjadi pada satu wilayah saja. Mat, kenapa Mat? Mau ngegambar? Oke, lanjut ya. Jadi misalkan contohnya begini. Kejadiannya hanya terjadi pada satu wilayah saja. Berarti di dalam satu soal itu hanya menyebutkan satu wilayah saja. Contoh misalkan gini. Banjir terjadi di Surabaya. Berarti itu yang menyebutkannya adalah wilayah Surabaya saja. Gitu. Atau kebakaran hutan terjadi di Kalimantan Timur misalkan. Nah, berarti hanya menyebutkan Kalimantan Timur saja. Yang hanya satu ruang saja gitu. Itu namanya keruangan. Pokoknya kalau keruangan itu fenomenanya terjadi hanya satu ruang atau satu wilayah saja. Gitu. Ya. Nah, kalau kompleks wilayah namanya kompleks berarti kan banyak ya.
banyak. Wilayah kan tempat tadi. Kompleks wilayah berarti banyak wilayah. Ini kebalikan dari keruangan. Berarti fenomena yang terjadi di banyak wilayah. Wilayah. Gitu. Misalkan contoh, angin puting beliung menerjang kawasan Bogor, koma, gitu. Bandung, koma, Sumatera Selatan, koma, sama Nusa Tenggara, titik gitu. Nah, di dalam soal tersebut sudah menjelaskan beberapa wilayah yang terkena angin puting beliung, gitu. Berarti jawabannya adalah kompleks wilayah atau regional, karena fenomenanya hanya terjadi di banyak wilayah, kayak gitu. Nah, kalau ke lingkungan atau ekologi, ini hubungan nih, kalau ke lingkungan tuh agak panjang ya, tetapi mudah dimengerti lah. Jadi kalau ke lingkungan itu biasanya adalah hubungan antara manusia dengan lingkungannya, ya. Tetapi biasanya berdampaknya negatif terhadap lingkungan, gitu, ya. Jadi dampaknya itu biasanya negatif terhadap lingkungannya. Kak, contohnya kayak gimana? Kayak misalkan gini. Oke, ini siapa ya yang masih aktif? Boleh di silent dulu nggak sebentar? Ya, di silent dulu ya sebentar ya. Jadi misalkan contohnya adalah si manusia membuat pabrik gitu ya. Membuat pabrik. Pabrik itu akan menghasilkan limbah. Limbah itu yang akan dibuang ke lingkungan. Sehingga akan mencemari lingkungan. Nah, berarti ada hubungannya manusia dengan lingkungan, tetapi dampaknya negatif terhadap lingkungan. Gitu. Ya, atau kita menggunakan pestisida secara berlebihan, terus menyebabkan si tanah mengalami kerusakan unsur hara. Nah, itu juga termasuk ke lingkungan. Jadi tanahnya jadi rusak, unsur haranya jadi hilang. Kayak gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Ada yang ditanyakan Paham, dulu? Enggak, Kak. Gak ada, lanjut Belum ya, ada. kita lanjut. Oke, belum ada. Kita lanjut. Setelah tadi prinsip, terus ada pendekatan, terus ada aspek nih ya. Aspek geografi, ini aspek yang paling mudah. Ya, yang paling mudah. Jadi aspeknya cuma ada dua, sosial dan fisik. Kalau disingkat jadi SOFI. Sosial sama fisik gitu ya. Jadi kalau misalnya ada SOFI, berarti itu aspek geografi. Ya, sosial itu berarti berhubungan dengan manusia, ya. Kalau fisik berhubungannya sama alam. Gitu. Ya, biasanya kalau aspek geografi ini jarang sekali muncul di UTBK. Karena apa? Karena soalnya terlalu mudah gitu. Jadi hanya dua kan, hanya sosial atau manusia, fisiknya hanya alam. Kalau misalkan ada, sekalinya ada, biasanya contoh soalnya kayak pilihan. Manakah aspek sosial di dalam soal tersebut? 1 misalkan, petani membajak sawah. 2, terjadi angin kencang. 3, pemadam kebakaran menyelamatkan hewan. 4, terus terjadi badai El Nino. 5, terjadi badai El Nino misalkan gitu. Nah, yang termasuk ke dalam aspek sosial yang mana? Tinggal dipilih deh sesuai nomor yang benar. Misalkan nomor 1 sama nomor 3 gitu. Nomor 1 sama nomor 3 atau nomor 2 sama nomor 4 kayak gitu aja.
soalnya ya. Jadi mudah. Gampang banget. Paham ya? Kebayang nggak? Kebayang, Kak. Kebayang ya? Oke, siap. Yang terakhir ada yang namanya konsep nih. Konsep yang paling panjang nih ya. Konsep yang paling panjang. Kalau konsep itu ada 10. Disingkatnya gini. Jaket. Sebentar. Nih, disingkatnya jaket kakak Mr. Pony diloakin. Nah, jaket kakaknya Mr. Pony diloakin katanya. Jaknya jarak, ketnya keterjangkauan, kakaknya itu keterkaitan keruangan, misternya itu morfologi, terus poknya pola, ni-nya nilai kegunaan, di-nya diferensiasi area, lo-nya lokasi, ag-nya aglomerasi, in-nya interaksi dan interdependensi. Ya. Kira-kira hafal nggak? Hafal nggak nih? Susah. Susah? Pokoknya gini, kalau ingat konsep, ingat jaket kakaknya Mr. Pony diloakin. Gitu. Nah, konsep ini adalah salah satu materi yang sering keluar. Karena apa? Karena banyak. Karena pengertiannya juga lumayan lumayan ribet gitu. Jadi ini yang sering banyak mengecoh gitu. Ya, oke. Kakak jelasin satu-satu ya. Nah, untuk jarak. Jarak itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Jarak itu apa? Jarak berarti? Ukuran kejauhan. Iya, ukuran kejauhan, betul sekali ya. Jadi jarak itu merupakan ukuran kejauhan untuk menempuh suatu lokasi gitu. Nah, jarak ini biasanya terbagi menjadi 2. Ya, ada 2 nih pembagian jarak. Ada absolut sama relatif gitu. Absolut itu artinya apa? Absolut. Bisa dihitung secara spesifik. Spesifik, bisa dihitung secara spesifik. Berarti artinya mutlak ya, kakak tulis mutlak. Ya, jadi mutlak tepat gitu. Tidak bisa dirubah. Keadaannya mutlak. Kalau relatif itu berarti dia berubah. Nah, benar ya. Jadi apa sih yang dimaksud sebagai jarak absolut atau mutlak gitu ya? Berarti di sini jarak yang didasarkan pada satuan meter atau kilometer. Nah, kalau jarak mutlak itu jarak yang didasarkan pada satuan meter atau kilometer gitu ya. Meter atau kilometer. Nah, kalau jarak relatif atau yang berubahnya jarak yang didasarkan pada waktu. Gitu, waktu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan absolut pada satuan meter atau kilometer, kalau jarak relatif didasarkan pada waktu. Contoh misalkan ya, contoh. Contohnya di sini misalkan ya. Ada wilayah A ya sama wilayah B. Nah, dari A ke B misalkan jaraknya adalah 5 kilometer
Nah, oke, 5 kilometer berarti itu adalah jarak absolut atau mutlak. Kalau jarak relatifnya gimana? Gini, dikasih pilihan. Misalkan ada 3 orang anak, namanya Ani, Budi, sama Wati misalkan. Ya, Ani, Budi, sama Wati. Ani itu dari A ke B dia naik sepeda motor, gitu. Sedangkan Budi naik angkot, ya. Sedangkan Wati jalan kaki. Kira-kira yang akan sampai duluan siapa? Ani, Budi, atau Wati? Ani. Ani, kenapa? Nih. Karena Ani mau naik Karena motor. naik motor lebih cepat, gitu. Ani lebih cepat jalannya karena naik motor, gitu ya. Oke, dikasih perumpamaan lagi. Ani, Budi, sama Wati itu menempuh jarak dari A ke B yang jauhnya 5 kilometer. Ani naik motor itu menempuh jarak 5 kilometer. Budi naik angkot menempuh jarak 5 kilometer, sedangkan Wati jalan kaki menempuh jarak 5 kilometer. Ya. 3 orang ini menempuh jarak yang sama 5 kilometer. Ya, tetapi waktunya akan beda-beda. Ani akan menempuh dalam waktu 5 menit misalkan. Budi akan menempuh dalam waktu 7 menit misalkan. Wati akan menempuh dengan waktu 10 menit. Padahal tiga-tiganya menempuh jaraknya sama 5 kilometer. Tetapi waktunya berbeda. Nah, sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Nah, itu yang dinamakan sebagai jarak. Ya, jadi jangan ketukar nih. Kalau jarak absolut berarti dia satuannya meter, kilometer, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo dan seterusnya. Kalau relatif berarti didasarkan pada waktu tempuh, seberapa cepat gitu dia mencapai suatu lokasi gitu. Terus kalau misalkan keterjangkauan apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika kakak bilang keterjangkauan? Terbatas. Terbatas. Ada lagi? Terbatas. Jarak untuk menjangkau suatu Oke, jarak untuk menjangkau suatu lokasi. Oke, ada lagi? Tadi terbatas, terus ada jarak untuk menjangkau suatu lokasi. Ada lagi? Yang lain? Oke. Jadi gini, kalau misalkan keterjangkauan adalah ini kemudahan aksesibilitas gitu ya, akses dan sarana prasarana gitu. Kemudahan akses dan sarana prasarana yang mendukung gitu. Maksudnya gimana Kak? Contohnya seperti apa gitu misalkan ya. Misalkan contoh gini. Ketika kakak akan liburan ke Bali misalkan. Kakak akan liburan ke Bali. Kira-kira kakak akan lebih cepat naik pesawat, naik mobil, atau naik kapal? Naik pesawat. Naik pesawat, betul. Nah, arti dari keterjangkauan adalah gimana caranya kita mengefisiensikan waktu tempuh ya, dengan cara ini menemukan kemudahan akses dan sarana prasarana yang menunjang gitu. Ya. Atau contoh lain begini.
kakak ingin melakukan penelitian ke suku pedalaman. Ya, misalkan suku pedalaman di Kalimantan, misalkan. Itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Ya, tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Satu-satunya cara untuk mencapai suku pedalaman Kalimantan adalah dengan jalan kaki. Berarti keterjangkauannya adalah kemudahan aksesnya adalah dengan jalan kaki. Dimanapun tempatnya, kalau masih bisa dijangkau, ya mau itu jalan kaki, mau itu naik sepeda, ya berarti itu adalah keterjangkauan, itu kemudahan aksesnya, gitu. Jadi jangan sampai kalian mau jalan-jalan ke Jogja, gitu, misalkan. Terus kalian lebih memilih untuk naik motor, gitu, ya, yang lama. Nah, itu berarti bukan keterjangkauan. Karena apa? Karena tidak mengefisiensikan waktu dengan kemudahan akses yang ada. Padahal kan kalian kalau misalkan mau cepat, bisa naik pesawat gitu. Tanpa harus berlama-lama. Gitu ya. Itu namanya keterjangkauan. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Paham ya? Oke, lanjut. Nih. Ketiga ada yang namanya keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan ini sudah jelas ya, wilayah atau ruangan yang saling berkaitan. Ya, wilayah yang saling berkaitan. Nih, wilayah yang saling berkaitan. Contohnya apa? Misalkan setiap penduduk yang tinggal di desa otomatis pekerjaannya sebagai petani. Setiap penduduk yang tinggal di pinggiran pantai, otomatis pekerjaannya akan nelayan. Setiap penduduk yang tinggal di pegunungan, otomatis akan berkebun. Gitu. Nah, itu yang namanya keterkaitan keruangan. Lingkungannya akan saling berkaitan dengan profesi yang kita jalani. Gitu. Ya, jadi ada hubungan antara manusia dengan lingkungannya, tetapi manusia memanfaatkan lingkungan untuk dijadikan profesi gitu. Kalau misalnya setiap manusia atau masyarakat yang tinggal di kota pasti pekerjaannya heterogen, ya bisa jadi karyawan, bisa jadi apa namanya pegawai kantoran gitu, dan lain-lain gitulah. Ya itu yang namanya keterkaitan keruangan. Ya saling mendukung antara manusia dengan lingkungannya. Lanjut, kita ke morfologi. Kalau morfologi itu berarti bentuk-bentuk permukaan bumi. Ya. Jadi bentuk-bentuk permukaan bumi itu nanti ada pegunungan, ada sawah, ada lembah, ada danau, dan lain-lain pokoknya. Itu namanya bentuk-bentuk permukaan bumi. Gitu. Ya, pola. Pola. Apa itu pola? Pola adalah garis. Pola adalah garis. Oke, jadi pola itu adalah Struktur. ya sesuatu yang berulang dan menghasilkan struktur atau bentuk. Ya, betul ya. Jadi pola itu adalah sesuatu yang berulang dan menghasilkan struktur atau bentuk gitu. Contohnya kayak misalkan pola keruangan desa. Pola keruangan desa itu terbagi menjadi 3 ya. Ada memanjang, memusat, sama mengelompok gitu. Nah, pola memanjang itu biasanya mengikuti jalan raya, sungai, rel kereta api, atau garis pantai gitu ya. Nah, si pola memanjang mengikuti jalan raya itu misalkan gini. Ini jalan raya misalkan. Kan pola itu tadi sesuatu yang berulang ya. Berarti
pola pemukiman mengikuti jalan raya akan mengikuti jalan kemanapun dia belok gitu. Ya, jadi sesuatu yang berulang di sini pasti ada rumah-rumah yang didirikan secara berulang di pinggiran apa namanya, di pinggiran jalan, di pinggiran rel atau di pinggiran sungai dan lain-lain. Nah, ini itu si rumah-rumah yang berdiri di pinggiran ini kan membentuk sesuatu yang berulang. Ya enggak? Membentuk sesuatu yang berulang dan menghasilkan struktur atau bentuk. Bentuknya apa? Bentuknya memanjang, mengikuti garis, jangan dicoret-coret. Ya. Mengikuti jalan raya, sungai, tadi rel kereta api atau garis pantai. Gitu ya. Gitu. Jadi si pola ini adalah sesuatu yang berulang sehingga menghasilkan bentuk atau struktur. Kalau misalkan jalannya ada belokan gitu ya, pasti nanti si rumah-rumah yang akan dibangun itu juga akan mengikuti jalan kemanapun gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan pola. Jadi sesuatu yang berulang. Gitu ya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham. Paham ya? Ya. Oke. Lanjut ke nilai kegunaan. Nilai kegunaan berarti ini adalah fungsi dari suatu wilayah. Kak, maksudnya apa fungsi dari suatu wilayah? Contoh, di Indonesia, wilayah-wilayah itu terbagi ke dalam beberapa tipe ya, beberapa tipe. Ada yang misalkan gini, wilayah Indonesia yang dijadikan sebagai wilayah industri, di mana aja misalkan. Pertama, ada di Bekasi gitu ya. Terus kedua, ada di Banten. Ketiga, ada di misalkan di mana? Di Kalimantan misalkan. Keempat, ada di Sumatera dan lain-lain gitu. Nah, itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Atau wilayah Indonesia yang dijadikan sebagai wilayah pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, terus di Sumatera Utara misalkan, Sumatera Barat dan lain-lain. Nah, itu yang dinamakan dengan fungsi. Atau wilayah Indonesia yang dijadikan sebagai objek wisata di mana aja, Bali misalkan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua dan lain-lain. Kayak gitu. Itu namanya nilai kegunaan. Ya, jadi dari fungsi dari suatu wilayah untuk apa. Gitu ya. Nah, terus ada yang namanya diferensiasi area. Diferensiasi area berarti diferen tuh perbedaan ya. Jadi perbedaan ini ciri khas. Gitu. Ciri khas dari suatu wilayah. Ciri khas dari suatu wilayah itu kedengeran nggak? Halo, tes? Kedengeran, Kak. Oke, maaf ya, tadi jaringannya putus. Oke, maaf. Kita lanjut ke yang namanya diferensiasi area. Diferensiasi area adalah ciri khas dari suatu wilayah. Nah, ciri khas dari suatu wilayah ini berarti ya udah yang dipunyai oleh wilayah itu saja, tidak dipunyai oleh wilayah lain, gitu. Atau sebagai julukan-julukan dari wilayah, gitu. Misalkan Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia, berarti Jakarta itu ciri khasnya adalah ibu kota, gitu ya. Terus selain Jakarta apa? Hutan hujan tropis misalkan ya, hutan hujan tropis itu Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua setelah Brazil, gitu dan lain-lain ya. Jadi ini ciri khas wilayah yang dipunyai hanya si wilayah itu saja. Gitu. Kita lanjut ke lokasi. Nah, lokasi ini sama kayak jarak, ada dua, terbagi menjadi dua.
Ya, ada absolut sama relatif, betul. Ya, absolut tadi mutlak, relatif itu berarti berubah. Kalau absolut lokasi, lokasi absolut dinyatakan berdasarkan garis lintang garis bujur dan titik koordinat namanya. Nih, ya. Jadi lokasi absolut adalah dinyatakan berdasarkan garis lintang, garis bujur, dan titik koordinat. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian gini, gue mau berkunjung misalkan ke rumah temen, tapi nggak tahu alamatnya, terus tiba-tiba nge-WA misalkan, minta tolong buat di Sherlock dong gitu, lokasi rumah lu gitu. Nah, hasil Sherlock dari teman kalian itu menunjukkan titik koordinat, ya, menunjukkan titik koordinat di mana lokasi tersebut merupakan lokasi absolut yang secara mutlak tidak dapat berubah. Mau kalian keluar kota misalkan, dari Jawa mau ke Sumatera, terus membuka lokasi yang tadi di Sherlock, itu akan menunjukkan ke titik yang sama. Gitu. Menunjukkan ke lokasi yang sama secara absolut atau mutlak, tidak dapat berubah. Ya, atau berdasarkan garis lintang sama garis bujur. Kayak misalkan dari Indonesia, dari pertama kita lahir sampai hari ini, lintang sama garis bujur Indonesia tuh nggak pernah berubah. Masih sama, masih 90 sekian derajat sampai 140 sekian derajat gitu. Ya. Jadi itu yang dinamakan lokasi absolut ya, kalau misalkan lokasi relatif itu kakak nyebutnya sebagai lokasi patokan ya, patokan dari suatu lokasi. Contohnya misalkan gini. Kalian nanya ke siapa gitu misalkan. Pak, misalkan ke bapak-bapak, Pak, tahu lokasi A enggak gitu? Tahu lokasi A enggak? Terus bapak-bapaknya nyebut gini, oh lokasi A itu di sana dekat dengan Indomart gitu, atau dekat dengan Alfamart, adanya di sebelah kiri ya gitu misalkan. Nah itu kalian kalau misalkan berjalan dari arah timur, kalau misalkan dari arah barat itu adanya di sebelah kanan ya gitu. Nah, itu merupakan lokasi relatif atau patokan di lokasi tersebut. Gitu. Paham ya? Paham nggak? Paham. Paham. Oke. Paham, Kak. Terus satu lagi ada aglomerasi namanya. Ya, aglomerasi berarti ini pengelompokan. Ya. Nah, ini pengelompokan wilayah. Jadi pengelompokan wilayah berdasarkan jenisnya, kayak misalkan wilayah pedesaan atau wilayah dengan batuan kapur atau wilayah dengan gunungan api aktif gitu dan lain-lain. Itu dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenis wilayahnya. Gitu ya. Nah, terus ada interaksi. Interaksi itu berarti hubungan sebab akibat. Mat, jangan dicoret-coret, Mat. Oke, interaksi itu ada hubungan sebab akibat yang bersifat positif, ya. Kalau interdependensi artinya ketergantungan. Ini sifatnya hubungan sebab akibatnya bersifat negatif, gitu ya.
Gitu. Jadi apa namanya? Interaksinya berarti hubungan sebab akibatnya di sini ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Enggak, Kak. Belum, Kak. Paham? Paham. Oke, paham. Ya. Kak, mau nanya dong, Boleh, kalau boleh. yang kayak contoh dari interaksi sama intervensi kayak apa, Kak? Interrelasi sama Interaksi. interaksi sama interdependensi. Oke, jadi Iya, contohnya. contohnya gini ya. Kan ini ada hubungan sebab akibat kan ya. Hubungan sebab akibat. Kalau interaksi berarti hubungan yang menjadikan itu kerjasama gitu antara kedua wilayah atau lebih. Misalkan ada desa yang dijuluki sebagai desa hinterland, ya. Desa hinterland adalah desa yang memasok kebutuhan pangan untuk wilayah sekitarnya gitu. Nah, si desa hinterland ini otomatis akan berinteraksi ke wilayah sekitarnya untuk membagikan pangan ya atau makanan ke wilayah sekitarnya. Nah, itu merupakan interaksi secara positif. Gitu. Nah, kalau interdependensi itu secara negatifnya. Contohnya kayak misalkan gini. Ada wilayah A, B, C misalkan. Wilayah A ini penghasil padi ya, wilayah B itu penghasil padi juga sama. Nah, wilayah C ini yang membeli padi ke wilayah A misalkan. Ya. Nah, kebetulan si wilayah ini sedang mengalami permasalahan dalam padinya gitu. Entah panennya turun atau banyak hama sekali produknya turun gitulah, hasil padinya turun. Sehingga ini tidak bisa yang namanya mengeluarkan untuk wilayah lain. Gitu. Terus mereka si A ini tidak menjual hasil padinya ke orang lain, ke wilayah lain. Nah, si C ini padahal kan bisa yang namanya membeli ke wilayah B ya, tetapi tidak mau karena apa? Karena sudah ketergantungan terhadap si A. Gitu. Jadi otomatis si C ini akan selalu bergantung ke wilayah si A. Padahal ada si wilayah B yang sama-sama penghasil padi. Gitu, itu namanya interdependensi atau ketergantungan wilayah. Ini tidak baik. Yang akhirnya nanti di sini akan menimbulkan apa? Menimbulkan krisis pangan dan lain-lain. Gitu. Paham? Paham, Kak. Oke, ada lagi yang ditanyakan nggak? Kalau di UTBK itu kayak pengertian-pengertian dari ahlinya kayak gitu nggak keluar kan, Kak? Enggak keluar. Nih, oke, kita latihan soal ya. Ini boleh dihapus nggak siapa tadi? Ntar ya, Kak hapus dulu. Ini nggak bisa dihapus, harus dari sana ini hapusnya. Keluar orangnya kayaknya, Kak. Oh, ya sudah. Masih bisa kebaca ya? Dikit lah bisa. Oke. Nah, coba kalian jawab dua pertanyaan ini. Ini contoh soal prinsip geografi, ya. Mata pencaharian sebagian besar penduduk di daerah pesisir timur Sumatera sebagai nelayan. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah, tadi prinsip itu ada 4. Deskripsi, Kak. Kenapa deskripsi? Kenapa? Ya. Ini, Kak. Kan tadi kalau deskripsi itu kan berarti berhubungannya sama fakta, sama data. Ini ada faktanya emang? Ada faktanya nggak? Ada datanya nggak? Ada angkanya nggak? Coba ini, Kak. Sumatera sebagian pesisir timur, Sumatera sebagiannya itu nelayan, Kak. Itu datanya, itu faktanya. Itu Iya. merupakan sebuah pernyataan, ya. Jadi kalau misalkan yang berbau data, berbau fakta itu yang berhubungan dengan angka. Gitu ya. Kalau misalkan di prinsip geografi.
Gitu ya. Jadi berarti yang tadi tuh yang deskripsi bukan pilihan yang tepat. Ini salah. Kira-kira yang mana? Mata pencaharian. Relasi, soalnya kan Kenapa? Kenapa suaranya putus-putus? Oke, jawaban yang tepat adalah betul, interrelasi. Kenapa sih interrelasi? Karena gini, karena dia tinggalnya di pesisir, pesisir kan berarti otomatis apa namanya, dia di pantai. Nah, otomatis pekerjaannya akan nelayan, dan itu akan menghubungkan sebab akibat, menimbulkan sebab akibat. Oh, ternyata karena dia itu tinggalnya di pesisir atau dekat pantai, otomatis dia akan menjadi nelayan gitu. Ya, jadi hubungan sebab akibat. Paham sampai sini? paham. Oke, ini nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Coba. Apa? Nomor 2 apa jawabannya? Penyakit virus yang berbahaya bagi mata hamil dan mengenai penuraian tersebut jika disuruh menggunakan prinsip geografi itu. Yang mana? Kronologi bukan. A, B, C, D, E. B. B Kak. Interrelasi. Interrelasi, yakin? Yakin. Kalau Kenapa? enggak D. Kalau enggak D, korologi. Ayo yang mana nih? Ada 2 jawaban. Kronologi. Jawaban yang paling Oke, Kronologi. jawaban yang paling tepat adalah korologi. Karena apa? Karena di sini mengandung 2 prinsip dalam satu cerita. Di mana prinsipnya nih? Gejala pemanasan global tidak hanya berkaitan dengan mencairnya gunung es, kenaikan permukaan laut, atau perubahan cuaca secara ekstrim. Pemanasan global juga berdampak pada penyebaran wabah penyakit baru seperti virus Zika yang berbahaya bagi wanita hamil. Nah, ini kan gejala pemanasan global itu interrelasi ya. Iya, Kak. Terus ini penyebaran virus Zika itu persebaran. Jadi ada persebaran sama interrelasi. Jawabannya korologi. Paham ya? Jadi kurang lebih contoh soal UTBK-nya seperti ini. Jadi ada soal cerita atau studi kasus yang biasanya up to date ya. Jadi fenomena yang biasanya terjadi di Indonesia tuh seperti apa akan diangkat dalam bentuk soal. Terus diceritakan seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang Kak masih bingung nih materi-materi yang lain, tenang aja. Di Bimbel Exist ini pokoknya bakalan dikasih materi sesimpel mungkin biar teman-teman paham gitu. Biar teman-teman paham dan bisa jawab dengan cepat materi-materi atau soal-soal UTBK yang susah banget itu. Gitu ya. Jadi nanti bakalan dikasih rumus cepat, bakalan dikasih kayak tadi tuh kayak konsep itu kalau misalkan hafalannya kayak gimana sih Kak? Kayak tadi, jaket kakaknya Mr. Pony diluakin gitu untuk memudahkan menghafal kayak gitu dan lain-lain ya. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran tentang materi lain, segera daftarkan diri ke Bimbel Exist ya. Gitu. Terus nanti di akhir ini akan ada angket ya, angket bakalan di-share di grup, akan diisi angketnya. Wajib diisi. Ya, wajib diisi. Trialnya jangan lama-lama, segera join, nanti banyak keseruan di pengajar-pengajar yang lain. Gitu. Jadi kurang lebihnya dari kakak ini aja materinya. Cukup sekian ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dalam penjelasan juga segala macam ya.
Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih, Kak. Sama-sama.